Ya, selamat sore. Kembali dengan aku Valencia di episode Ngopi Sore bareng Dokter. Nah, hari ini kita akan membahas produk yang mungkin eh, pendengar di rumah juga sangat familiar, di mana salah satu produk ini sangat dibutuhkan, baik untuk alat bantu untuk melihat atau aksesoris agar mata itu terlihat lebih cantik. Nah, mungkin bisa ditebak ya produknya itu apa. Yap, benar kita akan membahas mengenai soft lens atau kontak lens. Ya, Dok, kita kan akan Mhm. membahas mengenai soft lens nih. Iya. Nah, sebenarnya dari arti kontak lens ini sendiri itu apa sih? Kontak lens itu bisa dikatakan bahwa suatu, benda yang tipis ya, Mhm, yang diletakkan di depan kornea mhm, ya, lensa tipis, dia berbentuk tipis. Fungsinya sebenarnya, bukan hanya untuk kosmetik, jadi dia juga untuk, memperbaiki penglihatan yang paling sering ya, itu. Jadi kalau pada orang yang memiliki kelainan refraksi, kita biasanya memberikan juga solusi lainnya adalah dengan kontak lens, atau juga bisa dengan terapi, pada infeksi misalnya sebagai bandage kontak lens, dan yang terakhir ya untuk kosmetik, mmm, mhm gitu. mhm. Ya, tadi kan saya juga udah jelaskan Dok, waktu Mhm, awal ya. Jadi soft lens ini bukan hanya sebagai salah satu komponen kecantikan, tapi juga betul sebagai alat bantu ya Dok, tadi Dokter betul. juga sempat menjelaskan. Ah, gimana sih Dok untuk memilih soft lens yang tepat bagi mata kita, supaya tetap Oke, nyaman gitu? Heeh. utamanya adalah kita harus cari tahu dulu kondisi mata kita itu seperti apa, harus dicek dulu pertama, apakah ada kelainan refraksi atau tidak? Karena otomatis bukan hanya untuk kosmetik, kalau seandainya ada kelainan refraksi kemudian tidak terkoreksi, nanti pakai kontak lens juga tidak akan nyaman. Kemudian kondisi dari mata kita sendiri, apakah kita cenderung matanya kering atau tidak. Nah, untuk tahu kering atau tidak ya tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan Mhm. ya di dokter mata yang ada pemeriksaan yang akan diberikan untuk mengetahui, kondisi dari, saluran lakrimal kita, kemudian dari kondisi dari, sistem lakrimal kita lah secara keseluruhan, Mhm. seperti itu. Nah, kemudian juga ini mungkin saya sedikit ini ada contoh dari Iya. kontak lens ya. Jadi, di kontak lens itu, ini ada yang namanya, BC. BC ini base curve. Mmm. Base curve, kemudian ini ada yang namanya di sini 38% H2O, jadi kadar dari Air ya? air Heeh. ya. Memang, rata-rata kontak lens yang beredar di Indonesia itu base curve-nya sekitar 8,6, tapi pada keseluruhannya sebenarnya sekitar base curve itu ada yang 7 sampai 11. Nah, untuk Mmm, menentukan setiap mata tiap orang memang berbeda begitu. Jadi ya memang perlu adanya fitting kontak lens itu perlu sebenarnya. oke. Kemudian, base curve itu adalah kelengkungan dari, soft lens Softlens. itu sendiri, Heeh heeh. betul. Dan diameter diameter itu juga diameter lebarnya dari kontak lens tersebut, itu Oke. harus disesuaikan, Heeh heeh. gitu. Nah Dok, kalau misalkan ini kan saya juga pengguna softlens nih. Mhm Nah, mhm. kalau misalkan di apa ya, di e-commerce mungkin atau di Mhm. tempat jualan softlens gitu ya, di optik-optik gitu, biasanya kan ada berbagai macam, apa ya, tingkat, konsistensi yang water content-nya tadi itu, ada yang Oh berapa ya, heeh, kadar persen airnya heeh, ya, kadar betul, airnya ya gitu ya, ya. mhm. Nah, itu apakah mempengaruhi apa ya, Dengan kenyamanan kenyamanan mata. mhm, Iya, jadi kalau misalnya, semakin tinggi dia akan menarik air semakin, banyak. Jadi oh, heeh, oke. jadi persenannya semakin Heeh. tinggi, itu justru jadi pada orang-orang yang kondisi matanya kering tidak disarankan malahan. Kadang kan kita mikirnya, "Oh karena mata saya kering saya kasih yang tinggi deh yang Heeh, water-nya." kadar Nah itu airnya, heeh. heeh, makin tidak nyaman. Iya Oh, oke. betul. Berarti Jadi sebaliknya gitu ya, Dok, ya iya malahan ya? sebaliknya seperti itu. Oke. Baik baik. Nah, kalau misalkan untuk yang minus tinggi, Dok, yang Mhm. bagi orang yang minus tinggi, apakah, ada tipe-tipe tertentu nih softline yang harus dipakai biar tetap nyaman gitu? Sebenarnya sih tidak sih, tidak ada. Jadi Oke. minus kita kalau untuk softline itu ada, ukurannya cukup bervariatif. Mhm. Cuman kalau yang untuk astigmatisme atau minus, silinder minus, nah itu yang Oke. biasanya, pasien itu minta karena memang kalau yang ready itu jarang ada kalau Mhm yang mhm. silinder. Jadi pasien biasanya langsung, ya udah
dia nggak pakai dihitung lagi, langsung diambillah, dimasukkan dengan minus yang lebih tinggi. Akhirnya Oke. penglihatannya tidak nyaman, Mhm seperti itu. mhm Jadi itu mhm. harus dicek karena sebenarnya ada perhitungan dari kacamata untuk ke kontak lens itu ada perhitungannya. Oke Mhm. oke kalau gitu, Dok. Nah, ini kebetulan saya juga ada temen nih, Dok, yang Nah, barusan coba untuk pakai soft lens nih. Nah, dia itu dia sudah konsul dengan dokter ya. dokter mata dan, diberitahu oleh dokternya kalau misalkan memang baru pertama kali pakai soft lens, Mhm. itu kalau tidak salah harus memakai soft lens yang lebih rendah daripada minusnya ya? Minus yang sebenarnya atau Tergantung dari minusnya sih. Heeh, oh, tergantung oke. sesuai dengan, jadi kalau misalnya minusnya di bawah 4 biasanya tidak ada penyesuaian, sesuai aja. Oh, Jadi misalnya memang oke. minusnya 2, ya udah dengan soft lens-nya juga Oke. 2. Oh, oke. Memangnya Mhm. mempengaruhi apa, Dok, kalau misalkan memang, lebih dari -4 gitu harus Ada menyesuaikan? perhitungannya tersendiri. Jadi kalau Oh. misalnya di atas itu ada perhitungan, itu yang saya bilang dari kacamata Mmm, ke soft soft lens, lens-nya itu. heeh. Oke oke kalau gitu, Dok. Ah, ini bener nggak sih, Dok, kalau misalkan menggunakan soft lens, itu Ya. berarti sudah berkomitmen untuk meningkatkan kebersihan? Oh iya tentu, itu wajib. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau memakai soft lens, pertama yang harus diingat adalah betul-betul ekstra kebersihannya. Ya, mulai dari misalnya untuk, memakai aja kita sama melepas itu harus, eee, cuci tangan. Kemudian buat yang biasanya kita yang cewek ya suka miara kuku. Nah Hmm. itu, baiknya dipotong kukunya. Jadi buat yang Nah, Dok, kukunya yang panjang-panjang, heeh nah heeh, itu sebaiknya, merelakanlah kalau memang mau mau pakai pakai soft softline, lens. betul. Karena Oke. kenapa, softline itu kan, seperti saya bilang tadi, Mhm ada yang tipis, ada mhm. yang agak tebal. Memang kalau yang tipis dia akan lebih nyaman, tapi akan sangat mudah Sobek? sobek. Nah, kalau Ah, sudah sobek, itu sebenarnya kalau softline ya coba kalau dikeringin, dia itu jadinya ya, seperti kaca. iya iya iya, Heeh. Nah, heeh. itu kalau kita terlalu lama di mata itu juga akan berbahaya kan, itu bisa Iya iya. menggores, Mhm. seperti itu sih. Jadi Oke. pertama ya, kuku harus Mhm dipotong. mhm. Kemudian, saat memakai itu kita harus rub and rinse. Jadi harus kita bersihkan dulu di dalamnya, kemudian dikasih lagi dengan air softlens, dicuci Mhm lagi, mhm. baru dipakai. Saat dilepas juga seperti itu. Kemudian, saat di storage-nya ya, kita taruh simpan, itu juga ada jangka waktunya, air Mmm. harus diganti. Mhm Kalau mhm. kita nggak pakai setiap hari, Mhm. itu berarti dalam 3 hari kita harus ganti. Oke. Dan kalau seandainya mungkin ya pada orang-orang yang mungkin nggak pakai setiap Mhm hari, mhm. nggak daily wear gitu, 30 hari kita udah lupa nih, oh mau kita beli mungkin yang memang softline itu kan ada yang daily, ada yang 2 Mhm mingguan, mhm. ada juga yang bulanan, Mhm mhm. ada bahkan yang tahunan gitu. Nah, kita beli yang mungkin mau menghemat beli yang tahunan, lebih Tahunan. murah kan Heeh, ya. iya iya iya. Nah, begitu kita beli tahunan, dalam 30 hari kita lupa nih untuk Ganti ganti. Nah, airnya. itu better buang. Oke, Iya, Dok, kalau karena gitu. kuman itu sangat cepat untuk tumbuh, Mhm mhm mhm. seperti itu sih. Oke. Nah, tadi kan dokter sempat mention Mhm. nih mengenai, expired date-nya Iya ya iya untuk, iya iya. softline sendiri. Nah, Mhm. bahaya nggak sih, Dok, misalkan untuk softline ini sebenarnya untuk durasi waktu 3 bulan Iya. dipakainya. Mhm. Kalau misalkan dipakai lebih dari durasi bulan itu apa bahaya bagi mata, Dok? Iya, otomatis karena kita nggak tahu ya Mhm kuman mhm. yang tumbuh di situ, Mhm. kemudian, eee, nanti bisa kalau kena ini kan kita langsung kenain di mata, di Mhm kornea mhm nih. mhm. Kornea itu adalah bagian dari penglihatan juga. Ya otomatis kalau infeksi kena di kornea, kornea itu kalau udah luka, sembuhnya itu kadang bisa menimbulkan bekas, seperti kayak di kulit gitu ya, Heeh heeh. itu bisa menimbulkan bekas. Nah, bekasnya itu susah untuk dihilangkan. Atau kalau misalnya kadang ada yang namanya kuman itu yang disebut Pseudomonas, Mhm. itu dia bisa masuk di kornea dan dia bisa cepat sekali penetrasinya, Mmm. bisa istilahnya kayak lubang gitu kan ya. Nah, kalau udah lubang infeksinya bisa makin heboh sampai ke belakang. Nah, Mmm. kadang pernah dengar ya berita yang sampai, seorang model yang kehilangan matanya sampai Penglihatannya, buta, heeh heeh. heeh, karena Oke. softline-nya itu.
Kemungkinan Oh, kumannya sih kuman yang cukup heeh. ganas ya. Iya iya. Mhm. Iya sih, Dok, kalau misalkan model kan juga apalagi harus kena make up atau kena Ya, bedak-bedaknya itu kan kadang-kadang bisa masuk mata ya, Dok? bisa. Biasanya Mungkin yang heeh. paling sering itu extended wear. Oke. Paling sering itu orang-orang itu ini, sampai dibawa tidur, kecapean. Iya iya, itu sering juga itu, Dok, sebenarnya. Ya itu, karena otomatis, dengan suatu penelitian ya Mhm mhm. mengatakan terjadinya infeksi saat softline itu dipakai sambil tidur itu 5 kali lebih sangat kemungkinan terjadinya. Heeh 5 heeh. kali terjadi infeksi, 5 kali lipat Oh, ya. oke, heeh Heeh. heeh. Nah, jadi kenapa? Karena suplai oksigen ke dalam mata Mhm itu mhm. berkurang. Jadi akhirnya kan matanya bisa kering, terus terjadilah Mhm gesekan-gesekan mhm itu mhm. karena kontak lens itu kan langsung nempel ya dengan Mhm di mhm. kornea Mhm. kita. Nah, luka-luka yang kecil-kecil itu pun juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, Oh, oke, begitu. Dok, kalau gitu. Akhirnya ya terjadilah infeksi. Oke. Tapi ke jangka panjangnya juga ada yang mungkin, Valen pernah dengar, giant papillary conjunctivitis? Oh, belum Belum pernah pernah tahu, tahu heeh, ya? belum pernah Oh tahu, ya Dok. itu jadi suatu reaksi alergi Mhm. dari, mata Mhm. karena mungkin, penggunaan biasanya sih pada penggunaan kontak lens yang cukup lama, tapi tidak selalu dengan Mhm kontak mhm. lens ya. Itu akibatnya di kelopak matanya kalau dibalik memang ada derajatnya, Mhm. ringan, sedang, berat. Nah, kalau yang sampai berat itu kayak ada tonjolan-tonjolannya. Nah, itu akan buat Mmm, mata itu nggak nyaman. oke. Kan kalau ada sesuatu di dalam mata itu Mata aja kecil aja, debu aja itu heeh. kan kita juga udah ngerasa kayak nggak nyaman Heeh, sekali pengen ya. kucek-kucek Heeh, mata iya gitu, Dok. betul. Heeh heeh. Oke, berarti kan kalau misalkan tadi, dipakai tidur nih, Dok, Mhm, kan otomatis kadang-kadang tuh ada yang kesangkut sampai di atas mata gitu ya, mhm, Dok. iya Itu iya. pertolongan pertamanya gimana, Dok? Kalau misalkan udah kesangkut gitu, Dok, ceritanya? Kalau misalnya udah dipakai buat tidur lama, Mhm. kalau bisa ditetes dulu, Oh, ditetes dengan oke. cairan softline-nya, jadi Mhm. supaya dia melembabkan itu, terus matanya ya agak coba digerakkan, itu kalau seandainya masih nggak bisa, datang langsung ke Ke dokter dokter. mata, Oh, oke mhm. kalau gitu, Karena Dok. pernah saya dapat yang, pasiennya itu ternyata softline-nya pecah, pecah di dalam Aduh, mata, iya. Tapi i kalau sampai ke belakang sih enggak, oh, cuma pasti oke. akan kesangkut di atas-atas atau ya di atas sih yang paling agak Oke. susah diambil. Itu pecahnya jadi 2 atau gimana, Dok? Iya, kebelah jadi 2. Jadi Oh. pecahannya satu di sebelah mana, satu sebelah mana, Oh, iya oke kalau gitu, Dok. iya. Nah, ini, penggunaan softline itu kan juga tadi bisa menjadi alat bantu untuk kita melihat gitu ya, Dok, Mhm ya. mhm. Nah, kadang itu ada beberapa mungkin profesi yang mengharuskan untuk, menggunakan softline karena memang tidak boleh menggunakan kacamata. Nah, itu gimana sih, Dok, cara merawat mata kita even pakai softline itu tetap sehat gitu? Pertama kebersihan tadi ya Mhm yang saya mhm. bilang itu, kemudian nggak boleh dipakai tidur, kemudian kalau mandi, kemudian, apa namanya, kayak sauna, berenang itu sebaiknya jangan dipakai, ya. Mhm. Lalu penggunaannya itu dibatasi memang, kan kita kerja nggak mungkin 24 hour Iya iya, kan ya. heeh. Eee, Rekomendasinya adalah 10 sampai 12 jam maksimal, Maksimal. ya. Tapi ada juga yang mengatakan 8 jam ya, Mhm mhm. disesuaikan. Jadi kalau misalnya pun, kalau saya sih ini nggak, kalau saya karena saya juga menggunakan softline Mhm? biasanya itu selain hari kerja, kita ada 1 hari yang kita nggak usah pakai, Nggak usah pakai. mhm. Oke, oke kalau Dan gitu. yang menggunakan obat-obat tetes Mhm mhm mata mhm ya, mhm. karena cenderung kan biasanya lebih kering. Nah itu juga harus dipakai. Jadi obat Mmm, obat tetes mata yang tanpa pengawet mhm. sebagai cairan lubrikan untuk untuk melapisi kornea mata kita. Oke, Dok. Utama kebersihan sih Kebersihan tapi, ya, betul. oke. Nah, kalau misalkan tadi penggunaan obat tetes nih, Dok, Mhm itu sebaiknya dalam misalkan durasi tadi kita anggap aja yang maksimal ya, Dok, ya, tadi mhm. 12 jam gitu. Nah, harus berapa kali, Dok, untuk melakukan Eee, ditetesin itu? Tidak ada yang wajibnya harus berapa, itu Mhm sih nggak mhm. ada ya, Mhm mhm. tapi sesering mungkin kan kita pasti kerasa ya kalau udah nggak nyaman gitu, Mhm nah itu mhm. dipakai. Oh ya kalau apalagi kalau sering di depan komputer, Mhm. nah itu harus cukup sering ngasih, Mmm. karena softline itu juga pengaruh dengan computer vision syndrome ternyata, sekarang ini ya, Oh, heeh. oke, heeh heeh. Oke, kalau gitu, Dok. Kalau misalkan softline itu bisa mengakibatkan kebutaan nggak sih, Dok? Bisa
Yang saya bilang Oke. tadi yang Heeh heeh. dengan ini. Oh, oke. Untuk, Softland sendiri, kan tadi kita udah bahas mengenai iritasi ya, Dok, ya. Ya, Nah, gejala-gejala apa sih yang biasanya bisa kita lihat, "Oh, ini kayaknya iritasi deh," kayak gitu? biasanya itu merah, Heeh. kemudian rasa, seperti benda asing, Mhm tidak mhm mhm. nyaman, Mhm mhm. kemudian bisa ada juga kotoran mata, terus berair. Berair itu memang kadang kita keluar air mata kadang ya, tapi Mhm. kalau ini berairnya itu kalau bahasa Jawa itu nyerocoh gitu Mhm ya, mhm heeh, jadi mhm. kayak airnya banyak banget gitu. Oh. Sama ada kotoran mata itu juga Mhm mhm. bisa. Kalau yang parah kadang bengkak, kelopak matanya itu juga Oh. bisa jadi bengkak, Bengkaknya gitu. itu gimana, Dok? Maksudnya di bagian atas atau Iya di kelopak mata, oh, di oke. atas biasanya, heeh, sampai kadang kayak nutup gitu ya, Heeh heeh. droopy eyelid Oh, gitu. oh, oke Iya oke. iya. Ah, biasanya kesalahan apa sih, Dok? Kesalahan fatal apa yang biasanya sangat berbahaya nih bagi kesehatan, mata dalam menggunakan soft lens? Paling paling sering dibuat tidur, Oke. itu. Heeh heeh heeh. Kemudian, yang lainnya ada juga ini jarang sih Mhm ya, mhm. kalau tapi kadang orang yang nggak ngerti dipikirnya, dengan cairan softland itu sama dengan air gitu Mhm ya. Jadi mhm. kadang mungkin kalau yang nggak bawa, terus diganti dengan air tap, ya air Oke. itu juga berbahaya, jangan. Heeh heeh Apalagi heeh. ada kalau yang sampai dengan air liur ya, Heeh heeh itu heeh. berbahaya sekali. Aduh. Intinya, gunakanlah semua itu yang steril. Mhm. Terus kadang saya juga temukan ada yang kalau kita mau traveling males kan Mhm. pakai botol yang gede, Iya. dipindahin ke botol yang Kecil sering travelling size gitu travelling ya? Heeh size. heeh. Saya sih nggak saran sih karena Oke. alat itu kan, steril ya, Heeh heeh kita heeh. pindahin kita nggak tahu kesterilannya dari botol Bener tersebut. sih, Dok. Heeh heeh. Walaupun kelihatannya mungkin nggak kotor, Iya tapi iya. kita nggak tahu dalamnya. Itu juga Oh, berbahaya, itu iya. juga bisa kalau ada kuman, kita masukkan di dalam mata kita, Mhm. itu malah bikin penyakit baru. Oke. Jadi, sebenarnya ada resiko-resiko yang perlu di-notice nggak sih, Dok, sama pengguna softline ini? Dalam, misalkan untuk daily wear mungkin? Kalau untuk daily wear better, softline yang setiap hari ganti itu lebih baik daripada Mmm. kalau yang, penggunaan yang misalnya dalam setahun, eee, lebih lama ya, itu Mhm karena mhm. kemungkinan kuman tumbuh itu lebih sering, Mhm. seperti tadi juga saya bilang, tapi harus ganti rutin Airnya itu tadi air ya, Dok, ya? softline-nya Oh, dan jangan menggunakan lebih dari waktu yang ditentukan. Kalau ada expired date-nya mhm ya mhm. sesuai dengan expired date itu. Oke, kalau gitu. Ada nggak sih, Dok, tips and trick menggunakan softline ini? Tipsnya, pada dasarnya jagalah kebersihan, Mhm. utamanya itu yang harus dijaga. Kemudian sebelum kita memakai softline ya berarti ini yang untuk pemula Iya ya, iya iya. better cek dulu, jadi di-fitting dulu, jadi supaya pas, supaya nggak nah itu kalau misalnya terlalu, kebesaran istilahnya Mhm. kayak kita pakai baju kalau kita terlalu kegedean itu ya, itu dia bisa lari ke mana-mana juga. Heeh, jadi Oke. nggak pas di Heeh tengah. heeh heeh. Saat kita blinking, Mhm. itu nanti dia akan bergerak softline-nya. Heeh. Oh, oke. Kalau terlalu tight, itu juga nggak bagus. Kenapa? Berarti pertukaran oksigennya juga nggak bagus. Ya, jadi, Oh, oke. saya sih nggak suggest untuk kalau yang baru pemula, Mhm. itu beli online. Ya, Iya iya iya. kemudian belilah di tempat yang memang Iya, terpercaya, trusted, yang heeh. kalau yang sudah ada softline itu biasanya yang kalau di luar negeri itu yang FDA approve kayak Mhm gitu-gitulah mhm ya. mhm. Jadi kita aman karena, softline itu tetap harus packaging-nya itu harus steril. Mhm mhm. Heeh, alat-alat softline-nya ya, mulai Mhm. dari tempatnya, terus replacement dari, tempat softline sendiri itu juga harus, rutin. Jadi, Mmm. maksimal 3 bulan. Oh, Kotaknya ya, iya iya, kotak iya untuk kotaknya. storage-nya itu. Kadang kan Oh, kita sayang nih, wah masih iya masih bagus, bagus. Heeh heeh heeh. tapi biasa setiap kali kita beli cairan softline pasti akan dikasih. Iya, pasti dikasih sih Iya, memang. jadi itu juga Oh, rutin. Apalagi kalau kita nemukan ada crack, heeh heeh. ada, pokoknya ada gupil sedikit, Mhm. kadang kan sayang mau Iya buang, iya. itu buang aja. Karena kan lebih Oh. berbahaya kalau infeksi di mata habisnya lebih banyak. Oke, Dok, kalau gitu, Dok. Oke, Dok, kalau gitu, mungkin ini tadi udah
kita dapat banyak banget knowledge, juga untuk tips and trick dalam menggunakan Softland ya, Dok. Thank you Oke, banget udah thank mau you. diundang hari ini. Ya, Sama-sama. mungkin, begitu saja teman-teman yang di rumah, untuk pembicaraan kita hari ini mengenai Softlands. Jadi jangan lupa untuk, pantengin, podcast kita episode untuk yang berikutnya. Thank you.